Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walia Anggriani dari TBI 5E. Terima kasih kepada Ibu Helna Nelis MPD yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan mata kuliah filsafat dan ilmu pendidikan Islam yang berjudul Hakikat Manusia, Alam, dan Kehidupan. Yang pertama ada hakikat manusia, menjelaskan kedudukan manusia dalam alam, lalu ada esensi kemanusiaan, manusia sebagai makhluk sosial dan individu, dan yang terakhir ada manusia sebagai makhluk rohani. Yang pertama, kedudukan manusia dalam alam. Yang pertama ada kedudukan manusia dalam alam, yaitu peran manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran dan akal budi membedakannya secara signifikan dari makhluk lain, terutama dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama ada kesadaran diri. Manusia memiliki kesadaran akan dirinya sendiri, yaitu kemampuan untuk menyadari eksistensi, perasaan, dan pikiran mereka. Mereka mampu melakukan refleksi diri, bertanya tentang arti hidup, tujuan, serta memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kesadaran ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk lain yang biasanya hanya merespon stimulus secara instinktif. Yang kedua ada akal budi. Manusia mampu berpikir secara abstrak, memecahkan masalah kompleks, dan merumuskan konsep-konsep yang tidak bisa langsung dilihat atau dirasakan seperti waktu, keadilan, dan moralitas. Akal budi manusia memungkinkan mereka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi yang memengaruhi cara mereka memahami dan mengubah dunia. Lalu ada esensi kemanusiaan, yaitu makhluk rasional yang mampu berpikir logis, menganalisis serta membuat keputusan berdasarkan pertimbangan akal. Dengan kemampuan berpikir kritis, manusia bisa memecahkan masalah, merencanakan masa depan, dan memahami konsep-konsep abstrak. Ini membedakan manusia dari makhluk lain yang bertindak lebih berdasarkan insting. Dan ini memiliki kesadaran, adapun kesadarannya adalah yang pertama ada kesadaran moral, ada kesadaran spiritual, dan terakhir ada kesadaran intelektual. Yang pertama ada kesadaran moral, yaitu untuk membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk berdasarkan nilai-nilai etika dan moral. Kesadaran moral ini memungkinkan manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka serta mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut pada orang lain dan lingkungan. Yang kedua ada kesadaran spiritual. Banyak sekali manusia kesadaran akan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, seperti Tuhan, alam semesta, atau nilai-nilai spiritual ini. Pencarian akan makna hidup, tujuan, dan pemahaman tentang eksistensi di luar hal-hal material. Kesadaran spiritual seringkali menjadi landasan bagi praktik-praktik keagamaan atau filsafat hidup. Dan yang ketiga ada kesadaran intelektual, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengembangkan pengetahuan melalui pendidikan, pembelajaran, dan penelitian. Manusia mampu memperluas wawasan mereka dan memahami dunia di sekitar mereka dengan lebih mendalam. Lalu ada manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Yang pertama ada kepentingan pribadi. Ini mencakup keinginan, kebutuhan, dan tujuan individu yang seringkali berfokus pada pengembangan diri, kesejahteraan pribadi, dan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Individu biasanya berusaha memenuhi kebutuhan emosional, fisik, atau finansialnya. Yang kedua ada kepentingan kolektif. Kepentingan ini mengacu pada kebutuhan dan tujuan bersama dalam kelompok, komunitas, atau masyarakat yang lebih luas. Tujuan kolektif bisa berupa kepentingan sosial, harmoni, kesejahteraan masyarakat, dan menjaga ketertiban. Dan ada juga manusia sebagai makhluk rohani. Yang pertama pencarian makna. Pencarian makna merupakan inti dari spiritualitas manusia. Manusia secara naluriah mencari alasan dan tujuan di balik keberadaan mereka, terutama dalam menghadapi ketidakpastian atau tantangan hidup. Viktor Frankl, seorang psikolog eksistensialis, menekankan bahwa kemampuan manusia untuk menemukan makna dalam situasi sulit adalah kekuatan utama untuk bertahan dan berkembang. Dalam konteks spiritual, pencarian makna seringkali melibatkan perenungan atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup, kebahagiaan, dan hubungan dengan alam semesta atau kekuatan yang lebih besar. Yang kedua ada moralitas. Dimensi spiritual manusia juga berkaitan dengan pengembangan moralitas. Moralitas mencakup prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang membimbing perilaku secara dalam berinteraksi dengan sesama. Aspek spiritual membantu seorang memahami tanggung jawab etis dan memperlakukan orang lain dengan empati,
cinta, serta kasih sayang. Banyak ajaran agama dan filosofi spiritual yang menekankan pentingnya kebaikan, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang seringkali dianggap sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai spiritual yang lebih dalam. Yang ketiga ada agama, salah satu manifestasi formal dari spiritualitas. Melalui agama, manusia menstrukturkan keyakinan mereka tentang eksistensi, moralitas, dan hubungan dengan Tuhan yang sakral. Agama menyediakan sistem nilai, ritual, dan praktik yang menghubungkan individu dengan komunitas spiritual yang lebih besar. Meskipun agama memberikan kerangka yang teratur untuk menjalani kehidupan spiritual, tidak semua orang yang memiliki spiritualitas mengikuti agama tertentu. Ada pula yang menemukan jalan spiritualitas mereka di luar struktur agama formal melalui meditasi, kontemplasi alam, atau pengembangan pribadi. Yang kedua ada hakikat alam yang menjelaskan yang pertama ada alam sebagai lingkungan hidup manusia, yang kedua keteraturan dan hukum alam, dan yang terakhir ada interaksi manusia dan alam. Yang pertama, alam sebagai lingkungan hidup manusia. Alam merupakan sumber daya utama yang menopang kehidupan manusia. Sumber daya alam meliputi segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia seperti air, tanah, udara, tumbuhan, hewan, serta mineral. Manusia bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, tempat tinggal, energi, dan obat-obatan. Keseimbangan ekosistem yang sehat memberikan manfaat ekologis yang penting, seperti penyediaan oksigen, penyaringan air, dan siklus nutrisi yang mendukung kehidupan. Namun, pemanfaatan sumber daya alam juga membawa tanggung jawab besar. Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan. Adapun tanggung jawabnya adalah 1. Pengelolaan yang bijak. Sumber daya alam harus dikelola secara berkelanjutan, artinya manusia harus memanfaatkannya tanpa merusak ekosistem atau menghabiskan sumber daya tersebut. Yang kedua ada konservasi dan rehabilitasi. Upaya ini bertujuan melindungi dan memulihkan ekosistem yang rusak seperti reboisasi hutan, pemulihan terumbu karang, dan perlindungan satwa liar yang terancam punah. Yang ketiga ada pengurangan polusi. Polusi udara, air, dan tanah akibat aktivitas industri, pertanian, atau perkotaan harus diminimalisir untuk menjaga kualitas lingkungan yang sehat bagi semua makhluk hidup. Yang keempat ada penggunaan energi terbarukan. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kelima ada pendidikan dan kesadaran lingkungan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memberikan edukasi tentang cara-cara berkelanjutan dalam menggunakan sumber daya alam sangat penting untuk perubahan jangka panjang. Selanjutnya yaitu keteraturan dan hukum alam. Alam diatur oleh hukum-hukum fisik dan biologi yang mengatur bagaimana benda-benda dan organisme berinteraksi satu sama lain. Hukum-hukum ini dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memahami dan memanfaatkan sumber daya alam secara lebih efektif. Berikut adalah beberapa cara bagaimana hukum-hukum fisik dan biologi mengatur alam serta pemanfaatannya oleh manusia. Yang pertama ada hukum fisik, yaitu gravitasi. Seperti yang dijelaskan oleh Newton, mengatur bagaimana benda-benda dengan massa saling menarik. Manusia memanfaatkannya dalam berbagai bidang seperti astronomi untuk memahami pergerakan planet, penerbangan luar angkasa, dan infrastruktur bangunan. Lalu ada termodinamika. Hukum ini mengatur perpindahan energi termasuk panas antara sistem. Ini digunakan dalam teknologi seperti mesin uap, motor kendaraan, dan konservasi energi di gedung-gedung. Selanjutnya, elektromagnetisme. Hukum ini mengatur interaksi antara medan listrik dan magnet. Pengetahuan ini digunakan dalam pengembangan komunikasi elektronik, tenaga listrik, komputer, dan banyak perangkat teknologi modern lainnya. Yang terakhir yaitu ada hukum gerak. Hukum ini menjelaskan bagaimana benda bergerak atau berhenti ketika dikenakan gaya. Prinsip ini diterapkan dalam desain mobil, pesawat terbang, roket, dan berbagai mesin. Jadi, manusia mempelajari hukum-hukum fisik ini melalui pengamatan, eksperimen, dan pemodelan matematis. Dengan memahami alam melalui prinsip-prinsip ini, manusia dapat mengembangkan teknologi, memahami fenomena alam, dan memprediksi peristiwa seperti gempa bumi, perubahan iklim, atau cuaca. Hukum-hukum fisik ini konsisten dan tidak berubah, sehingga dapat digunakan untuk merancang solusi bagi kebutuhan sehari-hari dan tantangan global. Yang kedua ada hukum biologi. Ada evolusi, ekologi, genetika, hukum metabolisme,
dan homeostasis dan regulasi. Ada evolusi. Teori ini menjelaskan bagaimana spesies berubah dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Manusia memanfaatkan prinsip ini dalam pertanian, peternakan, dan bioteknologi untuk menciptakan varietas tanaman dan hewan yang lebih unggul. Ada juga ekologi. Hukum ini mengatur interaksi antara organisme dan lingkungannya. Dengan memahami ekosistem, manusia dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, misalnya dalam konservasi hutan atau perlindungan spesies terancam. Ada juga genetika. Hukum ini mengatur pewarisan sifat dalam organisme. Manusia telah menggunakan pemahaman ini untuk teknologi seperti rekayasa genetika dan terapi gen. Lalu ada juga hukum metabolisme. Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk bertahan hidup, dan hukum-hukum metabolisme menjelaskan bagaimana organisme memperoleh dan menggunakan energi tersebut. Pemahaman ini telah diterapkan dalam ilmu gizi dan pengembangan teknologi yang membantu dalam produksi energi berkelanjutan. Yang terakhir ada homeostasis dan regulasi. Makhluk hidup berusaha untuk menjaga stabilitas internal meskipun ada perubahan di lingkungan eksternal. Dengan memahami bagaimana sistem tubuh mempertahankan homeostasis, manusia bisa mengembangkan teknologi medis yang mendukung kesehatan seperti obat-obatan dan peralatan medis. Jadi, dengan mempelajari hukum-hukum biologi ini, manusia bisa lebih bijaksana dalam mengelola alam dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang berkelanjutan dan etis. Lalu ada interaksi manusia dan alam. Dampak positifnya yaitu yang pertama, pengelolaan sumber daya alam. Dengan teknologi dan kebijakan pengelolaan yang baik, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kedua ada konservasi dan restorasi. Aktivitas seperti penanam pohon, perlindungan spesies, dan restorasi habitat dapat membantu memulihkan ekosistem yang rusak. Yang ketiga ada inovasi teknologi. Teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik berpotensi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatifnya yaitu yang pertama ada pemanasan global. Emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas industri menyebabkan peningkatan suhu global yang mengarahkan pada perubahan iklim ekstrim. Yang kedua ada polusi. Pembuangan limbah industri, kendaraan bermotor, dan penggunaan bahan kimia berbahaya dapat mencemari udara, air, dan tanah, mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Dan yang terakhir ada deforestasi. Penebangan hutan untuk pertanian, pemukiman, atau industri mengurangi habitat alami, mengancam keanekaragaman hayati, dan berkontribusi pada perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah hakikat kehidupan yang menjelaskan makna kehidupan, siklus kehidupan, dan kehidupan dalam perspektif filsafat dan agama. Makna kehidupan, tujuan hidup, kebahagiaan, dan kesejahteraan sering melibatkan pencapaian keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Tujuan hidup seringkali dianggap sebagai sesuatu yang memberi makna dan arah pada kehidupan seseorang. Kebahagiaan sering dikaitkan dengan kepuasan pribadi dan hubungan yang bermakna, sedangkan kesejahteraan mencakup keseimbangan antara kebutuhan fisik, emosional, dan mental. Dan banyak orang mengeksplorasi berbagai pendekatan, mulai dari pencapaian material seperti kesuksesan karir dan kekayaan, hingga pencapaian spiritual melalui praktik agama, meditasi, atau pencarian makna yang lebih dalam. Kesejahteraan seringkali dianggap sebagai hasil dari kombinasi faktor-faktor ini, termasuk hubungan yang sehat, pencapaian pribadi, dan perasaan puas dengan kehidupan. Yang kedua, ada siklus kehidupan. Pertama, kelahiran, manusia dan alam. Manusia merupakan tahap awal kehidupan di mana individu baru lahir dan mulai berkembang. Proses ini melibatkan berbagai aspek biologis, emosional, dan sosial. Adapun alam, dalam konteks alam, kelahiran mencakup proses di mana organisme baru muncul dari induknya seperti kelahiran anak-anak hewan atau tumbuhnya benih menjadi tanaman baru. 2. Pertumbuhan, manusia dan alam. Manusia adalah pertumbuhan mencakup perkembangan fisik, mental, dan emosional sepanjang hidup. Ini termasuk perubahan dalam ukuran tubuh, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Adapun alam, pertumbuhan dalam alam dapat dilihat pada tumbuhan yang berkembang dari benih menjadi tanaman dewasa atau pada hewan yang mengalami perubahan dari larva menjadi individu dewasa. Kematian, manusia. Kematian adalah akhir dari kehidupan seseorang. Ini dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan sosial. Kematian juga memiliki dimensi emosional dan spiritual yang mendalam. Kalau alam, kematian dalam konteks alam adalah bagian dari siklus kehidupan, di mana organisme yang mati akan diuraikan oleh proses
dekomposisi yang akhirnya menyuburkan tanah dan mendukung kehidupan baru. Adapun regenerasi manusia, regenerasi sering dikaitkan dengan proses pemulihan setelah cedera atau penyakit, di mana tubuh mencoba memperbaiki atau menggantikan jaringan yang rusak. Kalau alam, regenerasi dalam alam termasuk kemampuan organisme untuk memulihkan diri atau menghasilkan individu baru setelah kerusakan atau kehilangan. Misalnya, beberapa tanaman dapat tumbuh kembali dari akar atau batang yang tersisa, dan beberapa hewan seperti bintang laut dapat menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang. Yang terakhir ada kehidupan dalam perspektif filsafat dan agama. Asal-usul kehidupan. Dalam filsafat, pertanyaan tentang asal-usul kehidupan bisa dijawab dari berbagai perspektif. Aliran-aliran seperti materialisme menyatakan bahwa kehidupan muncul dari proses alamiah dan materi fisik, sementara idealisme berpendapat bahwa ada prinsip spiritual atau non-materi yang mendasari segala realitas. Filsuf seperti Aristoteles dan Descartes telah memikirkan tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan. Aristoteles mengusulkan gagasan ontologi, yaitu bahwa setiap makhluk hidup memiliki tujuan bawaan. Ada pula agama. Dalam banyak tradisi agama, asal-usul kehidupan dikaitkan dengan penciptaan oleh entitas ilahi. Dalam Islam, Kristen dan Yahudi misalnya, Tuhan dianggap sebagai pencipta segala sesuatu. Dalam agama Hindu, kehidupan dipahami sebagai siklus kelahiran dan kematian yang berulang. Sementara dalam Buddhisme, kehidupan dipahami melalui konsep karma dan samsara. Adapun tujuan hidup filsafat, banyak aliran filsafat berusaha menjawab pertanyaan tentang tujuan hidup. Eksistensialisme misalnya berfokus pada kebebasan individu untuk menciptakan makna dalam hidup, seperti yang diusulkan oleh filsuf-filsuf seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus. Di sisi lain, Stoikisme mendorong hidup yang selaras dengan alam dan kebajikan sebagai jalan menuju kehidupan yang bermakna. Kalau agama, setiap agama memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan hidup. Dalam Islam, tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Tuhan dan mengikuti perintahnya. Dalam agama Kristen, tujuannya adalah untuk mencapai keselamatan dan bersatu dengan Tuhan. Agama Hindu dan Buddhisme mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah untuk melepaskan diri dari siklus reinkarnasi melalui perahan, moksa atau nirvana. Dan yang terakhir yaitu ada kehidupan setelah kematian, filsafat dan agama. Filsafat itu seperti yang dicontohkan oleh Plato, memandang jiwa sebagai sesuatu yang abadi dan kehidupan setelah kematian sebagai kelanjutan eksistensi jiwa. Namun, filsafat modern terutama dari perspektif materialisme atau skeptisisme cenderung melihat kematian sebagai akhir dari kesadaran dan keberadaan. Kalau agama, hampir semua agama besar memiliki pandangan tentang kehidupan setelah kematian. Dalam Islam dan Kristen, misalnya ada konsep kehidupan kekal setelah kematian, baik di surga maupun neraka, tergantung pada perbuatan manusia selama hidup. Hindu dan Buddha percaya pada reinkarnasi, di mana jiwa terlahir kembali ke dalam bentuk kehidupan lain sesuai dengan karma yang terkumpul. Jadi, filsafat lebih cenderung mempertanyakan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan jawaban berdasarkan logika dan pemikiran kritis. Sementara agama menawarkan keyakinan dan jawaban yang berdasarkan wahyu, iman, dan doktrin spiritual. Itu semua penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.